Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narawardeni, NIM 1021928 dari Siasah Muamalah B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya bersama rekan saya Natasha Lia Anisatul Azizah dengan tema pelaku dagang. Sebelum memasuki perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi dapat memperlancar perkuliahan kita pada pagi hari ini. Langsung saja memasuki poin pertama pada pembahasan kami, yaitu kewajiban pembukuan bagi pelaku usaha dagang dan wajib daftar perusahaan. Di sini kami memecahkannya menjadi 2 poin lagi. Yang pertama, membuat pembukuan atau dokumen perusahaan. Dalam pasal 6 KUHD, makna dari pembukuan adalah mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan istilah dokumen perusahaan, yaitu merupakan data, catatan, atau keterangan yang dibuat atau dan diterima oleh perusahaan dalam langkah pelaksanaan kegiatannya, baik itu tertulis di atas kertas maupun media lain, ataupun terekam dalam bentuk dan cara apapun, yang itu dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Sifat pembukuan pada perusahaan adalah rahasia. Dalam pasal 12 KUHD menentukan bahwa tiada seorang pun yang dapat dipaksa memperlihatkan buku-bukunya. Akan tetapi, kerahasiaan pembukuan yang dimaksud dalam pasal 12 KUHD ini tidaklah mutlak. Artinya, dapat dilakukan terobosan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan representation, yaitu melihat pembukuan pengusaha dengan perantara hakim. Dan yang kedua communication, yaitu melihat pembukuan pengusaha tanpa perantara hakim atau secara langsung, karena yang bersangkutan mempunyai hubungan kepentingan langsung dengan perusahaan, yakni para ahli waris. Yang kedua, para pendiri perseroan atau persero. Yang ketiga, kreditur dalam pailit. Dan yang keempat, buruh yang upahnya ditentukan oleh maju mundurnya perusahaan. Yang selanjutnya, poin kedua dari yang pertama tadi adalah wajib daftar perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya, yaitu ini diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 1985. Tujuan dari pendaftaran perusahaan ini adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan dapat dihapus jika terjadi: yang pertama, perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; yang kedua, perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa; dan yang ketiga, perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum. Poin yang kedua yaitu legalitas usaha atau lembaga perizinan. Surat izin usaha adalah surat izin yang menjadikan ciri khusus identitas dari pendiri perusahaan agar usaha tersebut mendapatkan pandangan yang sah oleh konsumen karena telah mendapatkan izin atau lisensi dari pemerintah. Jenis-jenis surat perizinan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP ini adalah surat izin untuk bisa melakukan perdagangan yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melakukan usaha di bidang perdagangan atau jasa. Yang selanjutnya yaitu surat izin gangguan atau Hinder Ordonansi atau HO, yaitu perizinan dari pemerintah kota yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang tempat atau usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, dan ketidaknyamanan masyarakat sekitar atau menyebabkan kerugian tertentu bagi masyarakat. Bentuk gangguan tersebut dapat berupa suara, keramaian, aroma, ataupun hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai sosial seperti pendirian klub malam. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, surat izin tanda daftar perusahaan atau TDP adalah daftar catatan resmi yang diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh pemilik usaha. Yang keempat, surat izin tempat usaha atau SITU. SITU adalah sebuah izin yang diberikan pada perorangan, perusahaan,
dan badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal usaha. Yang kelima, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah suatu analisis atau kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan dari suatu kegiatan yang direncanakan. Yang keenam, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor ini diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketujuh, nomor rekening atau NRB adalah nomor rekening dalam buku bank yang itu diberikan oleh bank kepada calon pengusaha untuk kepentingan transaksi keuangan. NRB ini juga penting bagi perusahaan untuk kepentingan transaksi keusahaan melalui bank. Selanjutnya, poin ketiga dari pembahasan kami yaitu rahasia dagang. Pada awalnya, perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 382 KUHP. Namun, kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Kebutuhan itu selanjutnya diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mendefinisikan tentang rahasia dagang dengan memuat informasi yang pertama di bidang teknologi atau bisnis, yang kedua tidak diketahui umum, yang ketiga mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan yang keempat dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, dari definisi di atas dapat diketahui dua hal penting tentang rahasia dagang, yaitu yang pertama mengenai informasi yang bersifat rahasia, dan yang kedua tidak diketahui oleh umum. Dari situlah pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapa saja yang dengan dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4, yaitu menggunakan rahasia dagang dan memberi lisensi kepada orang lain. Maksudnya mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial dengan gugatan ganti rugi dan minta penghentian tindakan dalam pasal 4. Gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 2 tahun penjara dan denda maksimum 300 juta rupiah. Lalu poin D tentang pekerjaan dan perusahaan. Menurut Noto Atmojo, pekerjaan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan ini memiliki peranan yang sangat penting karena pekerjaan menentukan kualitas manusia. Selanjutnya, pengertian perusahaan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum, dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah di negara Republik Indonesia. Yang terakhir ada poin E yang membahas tentang perantara, perdagangan, dan para pembantu dalam perdagangan atau perusahaan. Perantara perdagangan merupakan orang atau lembaga yang berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat seorang pedagang yang merupakan distributor yang membeli barang dengan tujuan dijual kembali untuk memperoleh laba. Yang kedua ada importir dan eksportir.
Importir merupakan orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Misalnya, importir kendaraan dan importir alat-alat elektronik. Terus ada eksportir, yaitu orang atau lembaga yang menjual barang hasil produksi ke luar negeri. Misalnya, eksportir produk tekstil dan eksportir mebel ukir. Yang ketiga, ada lembaga lain yang turut berperan dalam perdagangan. Contohnya seperti bank yang memberikan kredit bagi para pedagang untuk tempat pembayaran dan transaksi perdagangan melalui cek giro dan lain-lain. Terus lembaga lainnya yang ikut berperan yaitu ada perusahaan asuransi atau yang menjamin barang. Lalu perusahaan pengangkutan, ada pergudangan, dan ada perusahaan periklanan. Selanjutnya pengertian pembantu dalam perusahaan yaitu orang-orang atau seseorang yang mempunyai hubungan yang bersifat subordinasi. Maksudnya yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku perjanjian perburuhan. Misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, pemimpin filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.